Peduli Pendidikan Indonesia merupakan panggilan hati untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun peradaban dengan menyalurkan nilai-nilai berbagai ragam literasi ilmu untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di tanah air. Hal tersebut disematkan dengan pilihan profesi, pengabdian, atau keputusan besar yang selaras dengan nilai-nilai dan kebahagiaan sejati, terutama kepedulian mencerdaskan bangsa. Panggilan hati untuk mencerdaskan bangsa sesuai apa yang dilakukan Asosiat Profesor Dr. Singgi Purnomo, Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta. Menurut Singgi Purnomo mengatakan, pendidikan merupakan membangun sebuah kesadaran yang terencana dengan baik, sekaligus menumbuhkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran, bimbingan, dan latihan. Proses pendidikan ini bertujuan membentuk kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara. Sekedar catatan, Asosiat Prof. Dr. Singgi Purnomo MM, CMA memiliki gelar akademik dan profesi seperti Kepemimpinan atau Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Ketua Aptisi atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dan aktif sebagai Ketua Yayasan Indonesia Membangun. Sementara penghargaan dan kontribusinya menerima penghargaan Tokoh Inspiratif Indonesia, dari Forum Peduli Pendidikan dan Pemuda Bangsa FPPB, atas dedikasi dan kontribusinya di bidang pendidikan. Sekedar diketahui Asosiat Prof. Dr. Singgi Purnomo Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Kota Solo, Jawa Tengah, dengan akreditasi institusi unggul. UDB menyediakan lingkungan belajar modern dan kampus berbasis entrepreneur ini, menyediakan berbagai program studi relevan dan modern untuk jenjang sarjana S1, diploma, D3, hingga profesi. Universitas Duta Bangsa Surakarta ini memiliki fasilitas modern yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Surakarta, untuk kampus utamanya di Jalan Bayangkara nomor 55 Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dan kampus barunya berada di Jalan Kimamun Sarkoro, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Berikut obrolan santai Fajar Saputra tim Berita Soloraya TV platform YouTube, bersama Asosiat Profesor Dr. Singgi Purnomo Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, melihat dinamika pendidikan kampus universitas di Indonesia, terutama di wilayah Soloraya dalam program Sudut Pandang, belum lama ini, di awal pekan bulan Juni tahun 2026. Assalamualaikum, Prof. Singgi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Nggih, saya. Baik. Lama Nggih. janjian baru Nggih. ketemu hari ini. Nggih, monggo silakan. Nggih, terima kasih Mas Fajar. Siap, Prof. Nggih. Prof. Singgi, apa kabar, Prof? Sehat ya, Prof? Alhamdulillah saya baik. Ini Prof, ini kan terima kasih waktunya bisa menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol sama panjenengan. Kemarin terlihat Prof panjenengan ya, kan juga mendapat anugerah sebagai tokoh inspiratif, Ya. kontribusi di bidang pendidikan. Ya. Ini kalau boleh tahu Prof, mungkin terkait dengan dunia pendidikan saat ini, tanggapan Prof Singgi seperti apa sih, Prof? Ya, jadi kebetulan kami sekarang mengelola Universitas Duta Bangsa Surakarta, yang pada dasarnya kita menyiapkan SDM agar mampu bersaing dengan berkompetisi secara global ya. Jadi kita Universitas Duta Bangsa itu menyiapkan alumni-alumni yang pada saatnya nanti bisa bersaing dan bekerja di luar negeri juga selain di dalam negeri. Jadi kita sekarang memagangkan mahasiswa ke Taiwan, memagangkan mahasiswa ke Jepang. Kebetulan hari ini kita juga ada tamu dari Jepang dalam rangka menyiapkan peserta mahasiswa yang akan magang ke Jepang. Nah, ini kan kita harapkan anak-anak itu tidak hanya berpikir lokal, tetapi juga berpikir global gitu. Ya, tapi memang kontribusi Prof Singgi di dunia pendidikan ini awalnya seperti apa tuh, Prof? Mungkin bisa diceritakan. Kok Ya. bisa tertarik di dunia Ya, pendidikan? jadi kebetulan saya S1-nya di bidang pendidikan. Ya. Kemudian kita sesudah lulus S1 kita membuka lembaga pendidikan kursus untuk menyiapkan orang bisa secepatnya dengan pendidikan setara SMA ditambah 1 tahun dia bisa bekerja. Tapi kebutuhan berubah ya. Kemudian kita membuka akademi, membuka sekolah tinggi, dan tahun di 2018 perguruan tinggi yang kita miliki menjadi universitas. Namanya Universitas Duta Bangsa Surakarta.
Itu. Jadi tapi pada dasarnya semua diharapkan adalah kita itu harus menyiapkan diri kepada anak-anak ini tadi mampu bersaing baik secara skill, mungkin secara keilmuan, juga bisa bahasa dan lain-lain. Jadi Prof ini kemarin dapat penghargaan apa itu Prof? Ya, saya itu tokoh inspiratif, maksudnya kebetulan selain kita mengelola universitas, kita sekarang mengelola politeknik, kita juga mengelola SMK kesehatan, kita juga mengelola sekolah Al-Azhar ya. Jadi kita itu sudah memadukan semua pendidikan, intinya adalah menyiapkan anak bangsa ya. Menyiapkan anak bangsa sehingga itu direspon oleh pihak tertentu bahwa menjadi tokoh inspiratif bagi mungkin kalangan orang lain ya. Jadi tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, mungkin juga bisa berkontribusi kepada orang lain. Oh gitu ya Prof ya. Dan ini memang untuk UDB ini sendiri udah lama ya Prof ya? Ya UDB ini tadi, jadi kita tadinya akademi sekolah tinggi, kemudian digabung di 2018 menjadi universitas. Kita sudah terakreditasi unggul ya. Di Surakarta baru ada yang swasta, baru ada UMS dan Universitas Duta Bangsa. Mahasiswa kita sudah 6.000 mahasiswa. Program studinya dari D3, S1, dan S2. Kita juga sudah punya itu. Kemudian kita sedang menyiapkan fakultas kedokteran, dan juga yang sudah keluar izinnya adalah kedokteran gigi. Oh gitu Prof. Prof ini sedikit tema lain terkait dengan dunia pendidikan. Ya. Kita lihat saat ini memang terkadang ada perubahan-perubahan untuk kurikulum anak-anak didik ini. Ini seharusnya dengan adanya perubahan kurikulum ini apakah juga nggak berdampak Prof dalam sistem pola pengajaran bagi? Ya. Jadi pada dasarnya kalau di pendidikan tinggi ada kurikulum namanya OBE ya. Kurikulum OBE di mana bahwa pendidikan itu berorientasi dengan luaran ya. Jadi mahasiswa itu harus memiliki capaian pembelajaran lulusan. Nah, di perguruan tinggi itu sekarang sudah diberlakukan namanya kurikulum OBE. Di mana dulu namanya KKNI ya, kemudian sekarang jadi OBE. Nah, kurikulum ini memastikan bahwa semua lulusan itu kompetensinya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Itu jangan sampai lulusan itu tidak memiliki kemampuan sehingga tidak terserap ke dunia industri. Itu kurikulum OBE orientasinya seperti itu. Pada saat Pak Nadiem ini kurikulumnya namanya Merdeka Belajar ya. Nah, sekarang dirubah lagi sehingga kurikulum ini dipastikan disusun bersama antara universitas dan industri. Sehingga nyambung antara lulusan dengan kebutuhan industri. Memang harus ada sinergitas ya Prof. Ya, ya. Apa harapan Prof Tinggi dengan adanya Universitas Duta Bangsa ini Prof? Ya, harapannya Universitas Duta Bangsa itu menjadi the rising university ya, universitas yang selalu naik daun ya. Karena memang tujuan utama dari kita mendidik itu adalah menyiapkan anak bangsa ya. Nah, harapannya adalah lulusan Universitas Duta Bangsa mampu bersaing secara global dan bekerja di dunia internasional ya. Kita sekarang sudah bekerja dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Jepang, insya Allah dengan Korea, dengan Jerman. Kita juga ada kurikulum yang basicnya dari Amerika juga, yang di komputer kita kurikulumnya dengan Amerika juga. Nah, tujuannya adalah bahwa kita itu NKRI, kita penduduk Indonesia, sepakat ya, kita NKRI harga mati sepakat, tetapi kita juga warga dunia ya. Jadi kita, anak-anak kita boleh bekerja di mana saja di seluruh dunia. Karena mungkin lapangan pekerjaan di Indonesia masih terbatas ya. Satu-satunya jalan dia harus mampu bersaing di tingkat yang lebih luas. Oh, gitu ya Prof. Ini sebenarnya mau ngobrol panjang sama Prof Tinggi, tapi karena tadi waktunya juga terbatas, mungkin nanti lain waktu aja. Dan sedikit sebagai closing statement Prof, pesan untuk di dunia pendidikan apa Prof Tinggi? Ya, jadi memang sebagai dosen kita juga harus punya jiwa untuk membimbing ya. Jadi kita itu kan punya mahasiswa sebagai junior kita. Maka sebaiknya kita membimbing dengan hati ya. Jadi jangan sampai kita
mengatakan kita bekerja sebagai pendidik, tapi hatinya bukan pendidik ya, hatinya adalah bekerja seperti orang lain. Itu satu. Yang kedua, yang jelas kalau Indonesia ingin maju, maka pendidikan itu memang standarnya internasional, bukan standar Indonesia. Nah, itu yang mungkin nanti ke depan anak-anak kita, alumni kita, dan bangsa kita bisa bersaing di tingkat internasional. Terima kasih Prof. Singgi atas waktunya. Lain kali saya ingin ngobrol sama panjenengan lebih dalam lagi terkait dengan dunia pendidikan. Terima kasih Prof. Singgi atas waktunya. Terima kasih pemirsa berita Solo Raya TV Pangkut, mungkin sekian sedikit wawancara ngobrol bersama Prof. Singgi, karena juga kebetulan beliau hari ini ada kegiatan, mungkin waktu kita bisa ngobrol lagi sama beliau terkait dengan dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jantung Jawa Tengah, lahir sebuah visi global. Inilah Universitas Duta Bangsa, institusi terakreditasi unggul dan diakui sebagai kampus entrepreneur terbaik. Didukung peringkat top 2 Surakarta dan top 200 nasional. Dengan 4 lokasi kampus yang tersebar strategis, UDB menjamin akses terbaik menuju peluang pasar global. Kami mewujudkan falsafah, experience the real things. Akreditasi unggul adalah bukti standar kualitas tertinggi nasional dalam tata kelola dan kurikulum. Kurikulum kami dirancang bersama dekan dan kaprodi untuk memastikan relevansi mutlak dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Di Lab Data Science dan IoT Vkom, inovasi diubah menjadi solusi digital masa depan. Kami menjembatani teori menuju praktik industri melalui teaching factory dan inovasi agribisnis modern. Mencetak pemimpin berintegritas. Program S1 Hukum UDB hadir untuk membentuk pakar hukum profesional. Keunggulan medis kelas dunia. Fasilitas FKG kami dilengkapi dental simulator tercanggih untuk presisi praktik klinis. Dedikasi pada kesehatan masyarakat. Fikes UDB menyiapkan tenaga medis handal dengan standar kompetensi unggul. Membangun jembatan karir global. Jejaring global UDB melalui kerjasama luar negeri membuka pintu bagi mahasiswa untuk bersaing di panggung internasional. Melalui KKN tematik, kami menyiapkan pemimpin masa depan yang turun langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UDB telah mempersiapkan mahasiswa untuk magang, kerja, dan melanjutkan pendidikan di universitas ternama maupun perusahaan internasional di luar negeri, seperti di Taiwan, di Jepang, di Jerman, dan sebagainya.
Mari bergabung dengan UDB. Wujudkan mimpimu untuk sukses di dunia internasional. Mari melangkah bersama UDB. Wujudkan masa depan gemilang.